Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Golkar tolak bergabung dengan Partai Nasdem. Suryo Paloh mantan kader Partai Golkar sebelum membentuk Partai Nasdem. Suryo Paloh telah mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden RI, tetapi Partai Nasdem belum cukup suaranya ambang batas thresholdnya sebesar 20% yang duduk di lembaga DPR untuk mengusung calon presiden RI. Suryo Paloh mengajak Partai Golkar bergabung ke Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan untuk memenuhi ambang batas threshold sebesar 20%. Partai Golkar menolak bergabung dengan Partai Nasdem dengan alasan Partai Nasdem sudah punya calon presiden untuk diusung. Demikian juga Partai Golkar punya calon presiden Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar sendiri. Partai Golkar masih pendukung Presiden Joko Widodo, sedangkan Partai Nasdem sudah dikeluarkan dari kabinet Presiden Joko Widodo. Partai Nasdem sudah mengkhianati negara, katanya beraliran nasionalis, demokrat, berlandaskan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ternyata bekerja sama dengan Anies Baswedan, pendukung garis keras HTI dan Khilafah. Terbukti sudah bekerja sama dengan Forum Pembela Islam yang dipimpin Rizik Syihab selaku pendukung ISIS dan terorisme yang sudah sepakat satu komando memenangkan Anies Baswedan. Diduga di samping tidak cukup suaranya mengusung calon presiden, ditambah lagi partai politik lainnya, diduga tidak ada yang mau bergabung dengan Partai Nasdem. Harapan saya, Partai Nasdem tidak perlu mendeklarasikan calon presiden. Di samping Partai Nasdem masih kecil, pada umumnya partai politik menolak bergabung dengan Partai Nasdem. Cukup bergabung dengan partai besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nanti kalau menang calonnya jadi presiden RI, Partai Nasdem akan dapat jatah menteri di pemerintahan. Suryo Paloh mantan kader Partai Golkar sebelum membentuk Partai Nasdem. Suryo Paloh telah mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden RI, tetapi Partai Nasdem belum cukup suaranya ambang batas thresholdnya sebesar 20% yang duduk di lembaga DPR untuk mengusung calon presiden RI. Suryo Paloh mengajak Partai Golkar bergabung ke Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan untuk memenuhi ambang batas threshold sebesar 20%. Partai Golkar menolak bergabung dengan Partai Nasdem dengan alasan Partai Nasdem sudah punya calon presiden untuk diusung. Demikian juga Partai Golkar punya calon presiden Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar sendiri. Partai Golkar masih pendukung Presiden Joko Widodo, sedangkan Partai Nasdem sudah dikeluarkan dari kabinet Presiden Joko Widodo. Partai Nasdem sudah mengkhianati negara, katanya beraliran nasionalis, demokrat, berlandaskan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ternyata bekerja sama dengan Anies Baswedan, pendukung garis keras, HTI, dan Khilafah. Terbukti sudah bekerja sama dengan Forum Pembela Islam yang dipimpin Rizik Syihab selaku pendukung ISIS dan terorisme yang sudah sepakat satu komando memenangkan Anies Baswedan. Diduga di samping tidak cukup suaranya mengusung calon presiden, ditambah lagi partai politik lainnya, diduga tidak ada yang mau bergabung dengan Partai Nasdem. Harapan saya, Partai Nasdem tidak perlu
mendeklarasikan calon presiden. Di samping Partai Nasdem masih kecil pada umumnya, partai politik menolak bergabung dengan Partai Nasdem, cukup bergabung dengan partai besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nanti kalau menang calonnya jadi Presiden RI, Partai Nasdem akan dapat jatah menteri di pemerintahan. Nah, itulah asal masalahnya sampai Partai Golkar ini menolak bergabung dengan Partai Nasdem ini dengan alasan Partai Nasdem sudah punya calon presiden yaitu Anies Baswedan. Untuk diusung demikian juga Partai Golkar sudah punya calon presiden RI Airlangga Hartarto selaku ketua umum Partai Golkar sendiri. Partai Golkar masih pendukung Presiden Joko Widodo, sedangkan Partai Nasdem sudah dikeluarkan dari kabinet Presiden Joko Widodo. Partai Nasdem sudah mengkhianati negara, katanya barisan nasionalis demokrat berlandaskan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ternyata bekerja sama dengan Anies Baswedan, pendukung garis keras HTI dan khilafah. Terbukti sudah bekerja sama dengan Forum Pembela Islam yang dipimpin Rizik Syihab selaku pendukung ISIS dan terorisme yang sudah sepakat satu komando memenangkan Anies Baswedan. Harapan saya, Partai Nasdem tidak perlu mendeklarasikan presiden di samping Partai Nasdem masih kecil, pada umumnya partai politik menolak bergabung dengan Partai Nasdem. Cukup Partai Nasdem bergabung dengan partai besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nanti kalau menang calonnya jadi presiden RI, Partai Nasdem akan dapat jatah menteri di pemerintahan. Sekian dan terima kasih.